Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas 12 ya? Mulai dengan saya di pertemuan kedua desain media interaktif. Di pertemuan pertama kemarin saya sudah mengupload video tentang KIKD kita ya, kompetensi dasar apa saja yang akan kita pelajari di semester ini. Jadi hari ini kita akan langsung masuk materi pertama dari KD kita, yaitu memahami konsep dasar media interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Baik, di pertemuan kita yang kedua ini, kita langsung masuk materi ya. Nanti kita akan belajar definisi dari multimedia interaktif, manfaatnya, tools dan penggunaannya, alat penyusun multimedianya atau multimedia authorizing tools, dan yang terakhir kita akan belajar format sajian multimedia. Untuk pertemuan yang ini saya hanya akan membahas definisi dan manfaatnya. Di pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar mengenal tools, alat authorizing untuk multimedianya, dan format sajian multimedia interaktif. Mungkin di video berikutnya saya tidak akan memberikan video penjelasan seperti ini. Saya nanti akan memberi sedikit video tutorial atau video animasi yang basisnya juga tutorial sih, tentang toolsnya, tentang authorizing tools multimedianya. Itu nanti akan saya bentuk dalam bentuk animasi dan tutorial. Jadi saya tidak menjelaskan seperti saya sekarang ini. Baik, kita masuk yang pertama, multimedia interaktif. Konsep multimedia interaktif. Berarti di situ ada berapa kata? Ada 3 kata. Ada 2 kata, konsep multimedia. Multimedia ini terbagi lagi dari 2 kata, multi dan media. Konsep ini apa? Kita dulu di kelas 10 dan 11 juga udah belajar ya konsep itu apa. Konsep itu adalah ide, pikiran gitu. Jadi konsep ini ibaratnya adalah dasar dari kita membangun sesuatu gitu. Selanjutnya multimedia. Di situ ada kata multi, ada kata media. Kalau multi sudah tahu ya semua artinya apa. Juga di kelas 10 udah belajar multimedia itu apa. Jadi multi itu berarti bermacam-macam dan banyak. Sedangkan media itu berarti sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan sebuah informasi. Jadi kalau multimedia itu apa? Di kelas 10 kita sudah belajar sekali lagi, jadi saya ulangi aja. Multimedia itu adalah sebuah media yang difungsikan untuk memberikan informasi dengan banyak alat. Bisa jadi alatnya itu video, teks, gambar, grafik, animasi, dan beberapa komponen dari yang saya sebutkan tadi. Itu hanya untuk mengingat-ingat materi aja ya, apa itu multimedia, konsep itu seperti apa. Nanti kita akan belajar lebih dalam lagi tentang multimedia interaktif. Hari ini kita kenalan dulu lah dengan multimedia interaktif itu. Selanjutnya definisi multimedia interaktif. Baik, sekarang kita masuk ke definisi multimedia interaktif. Secara mendasar, konsep multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif ini identik ya dengan pemahaman tentang pemanfaatan komputer dalam pembuatan dan penggabungan dari bagian-bagian teks, suara, gambar, video, dan animasi. Jadi ada banyak komponen di sana yang dapat membawa si user. User udah tahu apa ya? User itu adalah pengguna. Jadi pengguna itu dapat menggunakan atau berhubungan baik gitu dengan media interaktif atau web interaktif yang sudah kita buat. Untuk pengertian multimedia interaktif itu nanti bisa dibaca saja pada buku. Oh ya, tadi saya lupa menyampaikan buku apa yang kita gunakan. Kita menggunakan buku ini. Jadi nanti buku ini akan saya share kepada teman-teman. Jadi teman-teman bisa membaca bukunya gitu. Dan nanti untuk definisi-definisi dari para ahli, silakan teman-teman baca saja di halaman 3. Nanti saya juga akan buatkan slide presentasinya. Kalau teman-teman rasanya repot gitu ya membuka buku. Karena kan kebiasaan tuh anak zaman sekarang, buka buku aja repot. Nanti akan saya buat slide presentasinya dan saya akan share. Karena kalau kita bahas panjang lebar tentang pengertian nanti nggak selesai-selesai. Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi multimedia. Jadi multimedia ini juga dikelas-kelaskan gitu sehingga ada klasifikasinya. Wow. Itu penting loh, ada klasifikasi itu penting. Selanjutnya klasifikasi multimedia. Nanti kita akan membagi klasifikasi multimedia itu dalam
beberapa bagian. Yang pertama ada berdasarkan jenisnya, dan yang kedua ada berdasarkan prosesnya. Berdasarkan jenisnya, multimedia ini dikategorikan menjadi multimedia linear dan multimedia interaktif. Multimedia linear ini bisa diterjemahkan sebagai multimedia yang berjalan tanpa menggunakan suatu alat yang dapat dikontrol secara mandiri. Misalnya itu seperti televisi dan film. Kalau multimedia interaktif, dia memiliki suatu alat untuk mengontrol dan dapat digunakan oleh user yang bersangkutan. Beda ya, jadi kalau yang linear tadi tidak menggunakan alat, yang interaktif ini dia menggunakan alat gitu. Jadi dia ini membuat si user bisa memilih tujuan penggunaannya. Misalnya ada aplikasi apa ya yang hits zaman sekarang? Aplikasi game. Game itu bisa si user tadi menentukan nih tujuannya. Apakah dia cuma mau sebagai pemain yang biasa saja, atau dia pengen mengeksplor lagi game tersebut sehingga dia bisa pro dalam permainannya. Beda tadi ya. Kalau TV kan kita cuman nggak perlu ngontrol, kita nonton aja gitu. Tapi kalau game kan kita bisa mengendalikan nih medianya. Itu contoh aja. Karena contoh yang paling mudah game, jadi saya contohkan itu game. Selanjutnya berdasarkan prosesnya. Berdasarkan prosesnya itu ada multimedia content production, ada multimedia communication. Kalau ini multimedia content production ini dari namanya aja ya, kita sudah tahu, yaitu penggunaan dan pemrosesan beberapa media yang berbeda untuk menyampaikan informasi atau menghasilkan sebuah produk multimedia. Contohnya apa? Contohnya ini seperti content production. Kita bisa lihat di YouTube sekarang tuh banyak tuh content creator, itu dia content production. Dia menghasilkan sebuah konten, menghasilkan sebuah produk gitu. Selanjutnya adalah multimedia communication. Multimedia communication ini berkaitan dengan media massa yang tujuannya untuk mempublikasikan serta mengkomunikasikan materi-materi. Contohnya apa? Seperti advertising, entertainment, berita, edukasi. Itu termasuk dalam multimedia komunikasi. Seperti saya sekarang ini, saya melakukan multimedia komunikasi karena tujuan saya adalah untuk mengkomunikasikan ke anak-anak ibu semua tentang materi multimedia interaktif ini. Selanjutnya, ada yang terakhir, berdasarkan jaringan. Berdasarkan jaringan itu ada multimedia interaktif online, ada multimedia interaktif online. Ada offline, ada online. Ada di dalam jaringan, ada di luar jaringan. Sama kayak pembelajaran kita sekarang ya. Ada yang belajarnya luring, ada yang belajarnya daring saja dari rumah. Baik, yang pertama multimedia interaktif online. Identik dengan namanya ya. Ini berarti disampaikan melalui jalur internet, jaringan, misalnya seperti situs web. Contohnya kayak Yahoo Messenger. Tua banget ya. Facebook Messenger deh. Multimedia interaktif yang online gitu. Selanjutnya ada multimedia interaktif offline. Ini seperti apa? Karena dia kan nggak lewat jaringannya, dari namanya aja kita tahu bahwa dia tidak melalui jaringan. Itu ada seperti CD interaktif. Itu yang paling gampang contohnya itu CD interaktif yang berisi company profile misalnya, kayak gitu. Perusahaan gitu kan, ingin memberikan company profile-nya. Jadi dia memberikan CD nih ke perusahaan-perusahaan lain untuk mengenalkan perusahaannya. Itu kita sebut sebagai multimedia interaktif secara offline. Selanjutnya ada komponen multimedia. Komponen multimedia itu apa? Gini, multimedia ini kan adalah sebuah, kalau saya bilang sebuah alat yang sebenarnya digunakan di berbagai sisi kehidupan, bidang kehidupan. Terutama ini bagi orang-orang yang sangat menunjang teknologi sekali, multimedia ini sangat erat hubungannya dengan si user pada beberapa bidang kehidupan gitu. Jadi wujud nyata dari multimedia deh kita cek dulu wujud nyata dalam sehari-hari, maksud saya itu ada radio, televisi, dan lain-lain. Bahkan HP yang kita gunakan sekarang
Ini sebenarnya wujud nyata dari multimedia tadi. Kan kayaknya zaman sekarang nggak ada tuh ya yang bisa terlepas dari HP. Bahkan kita sekarang belajar juga nggak bisa terlepas dari HP gitu. Walaupun kita nggak tahu ya sebenarnya ini belajar atau enggak sih. Ini lihat video Bu Rati atau sebenarnya main game, ini kan kita nggak tahu. Mudah-mudahan aja megang HP-nya lihat video pembelajaran dari ibu gitu belajar. Atau dari guru-guru lain deh. Pada dasarnya multimedia interaktif ini mencakup penggabungan beberapa komponen. Banyak loh beberapanya. Ada animasi, ada audio, ada gambar, ada teks, ada video. Tapi semuanya sudah kita pelajari kan di kelas 10 dan 11. Jadi untuk ini kita bisa tinggal ngulang-ngulang aja deh. Sama memperdalam. Nanti kita bisa membuat sebuah media yang interaktif. Selanjutnya, fungsi media multimedia interaktif. Banyak loh fungsinya. Fungsinya itu dari segi kita belajar. Saya contohkan aja. Kayak sekarang kita belajar melalui sistem e-learning. SMK Negeri e-learning.smknegeri1seberida.sch.id. Itu termasuk salah satu multimedia interaktif berbasis web. Fungsinya apa? Fungsinya jelas kan? Membantu mengkomunikasikan antara pembelajaran di sekolah dengan anak-anak ibu di rumah. Jadi fungsi dari multimedia interaktif ini apa? Mempermudah mengkomunikasikan user dan si website tadi untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Menyampaikan informasi. Nah, bagaimana nanti sebuah multimedia interaktif itu bisa, ibaratnya bisa sesuai dengan fungsinya nih, memberikan informasi, bisa mengkomunikasikan sesuatu gitu. Seperti yang diinginkan user, seperti yang diinginkan si pembuat multimedia, dan seperti yang ada di aplikasi, atau di web, atau di media interaktif apapun, nanti kita akan pelajari di adik-adik selanjutnya. Sekarang kita kenalan dulu dengan multimedia interaktif. Itu tadi adalah definisi-definisi dari multimedia interaktif. Kita udah belajar apa aja tadi? Jenis-jenisnya. Kita udah belajar komponennya, kita udah belajar fungsinya. Kalau misalnya kurang jelas, silakan diulang saja videonya. Kalau masih kurang jelas juga, silakan tanyakan saja di website e-learning kita, e-learning.smknegeri1seberida.sch.id. Di sana kita bisa juga berkomunikasi. Nah, ini kan kelihatan nih fungsi dari multimedia interaktif. Di sana kita bisa berkomunikasi, bisa berdiskusi gitu. Silakan tanyakan saja di sana nanti kalau misalnya masih ada juga yang bingung. Selanjutnya kita akan mempelajari manfaat dari multimedia dan manfaat dari multimedia interaktif, baik dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam beberapa bidang lah gitu. Kalau manfaat dari multimedia itu sudah jelas ya. Manfaat yang kita jelas lihat aja itu adalah membantu kita mempermudah waktu, menghemat waktu. Karena apa? Beberapa multimedia interaktif itu membantu kita menginformasikan sesuatu informasi kepada seseorang tanpa perlu tatap muka. Jadi bisa menghemat waktu kan? Contohnya nih, biar anak-anak ibu paham. WhatsApp itu saya sebut sebagai multimedia interaktif. Karena dia kan suatu media. Berfungsi untuk memberikan informasi kan kepada user. Dari user lainnya gitu. Karena dia basisnya kan chatting gitu kan. Media sosial. Contohnya zaman sekarang manfaat multimedia itu apa? Seandainya ada kabar duka, kalau zaman dulu ada kabar duka kita harus menginformasikannya pakai surat gitu dulu kan. Atau kalau misalnya mau nembak pacarnya zaman dulu, belum ada zamannya multimedia gitu kan, kita perlu ngirim surat tuh. Nembaknya hari ini, sampainya sebulan kemudian. Orang yang sukainya kan. Jadi kalau misalnya dengan multimedia interaktif nih, dia suka hari ini, detik ini, dia bisa langsung nyampaikannya via WhatsApp. Tidak membuang waktu. Jadi multimedia interaktif ini salah satu manfaat yang sangat besar kita lihat itu adalah mempersingkat waktu dengan mengurangi volume tatap muka tadi. Ya. Walaupun sebenarnya tatap muka itu penting dalam beberapa momen karena ada beberapa hal yang tidak bisa digantikan oleh sebuah multimedia yaitu human touch. Tapi multimedia ini di zaman sekarang sangat bermanfaat sekali karena dari sekian padatnya jadwal manusia, multimedia interaktif ini bisa membantu memperingkas waktu. Itu
manfaat multimedia dari gambaran yang saya berikan kepada teman-teman. Jadi teman-teman, anak-anak ibu semua tahu nih bahwa multimedia ini bermanfaat dan kita harus belajar nih bagaimana membuat multimedia interaktif. Jadi itu secara umum tadi ya, manfaat-manfaat secara umum. Beberapa keunggulan-keunggulan multimedia di bidang lain ya selain informasi tadi banyak sih, karena kan multimedia ini ada di berbagai bidang. Bidang sains juga ada menggunakan multimedia, bidang-bidang lain juga, bidang sosial juga. Saya beri beberapa contoh manfaat, beberapa keunggulan multimedia deh. Jadi teman-teman dapat tergambar gitu. Yang pertama, multimedia ini, beberapa alat multimedia memiliki kemampuan untuk memperbesar benda yang sangat kecil, bahkan yang tidak tampak oleh mata sekalipun, bisa terlihat gitu. Ada beberapa alat multimedianya. Nanti silakan riset saja apa itu alatnya. Yang kedua, dia bisa membuat sesuatu yang sangat kecil, sangat besar, menjadi sangat besar. Sekarang tuh kan ada tuh handphone berapa gitu baru keluar. Dia bisa melihat, kan handphone itu termasuk alat multimedia ya. Dia mampu ngezoom sampai antar kota, antar benua itu kelihatan gitu ya. Enggak lebay. Kalau antar benua enggak. Cuman kalau lihat dari review-reviewnya tuh antar kota kelihatan gitu kan. Kita nggak tahu ya jarak kotanya berapa, tapi yang jelas antar kota itu kelihatan. Bisa di searching aja, ada produknya yang terbaru. Gitu. Yang ketiga, dia mampu menyajikan dari multimedia ini, ajaibnya mampu menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit secara cepat. Dari apa? Yang paling gampang ya media sosial. Sesuatu yang rumit, masalah-masalah yang rumit, informasi-informasi yang kira-kira rasanya gak mungkin ya diinformasikan secara cepat, tapi zaman sekarang dengan adanya multimedia ini bisa tersampaikan secara cepat. Yang keempat, dia mampu menyajikan informasi-informasi peristiwa yang jauh ya, peristiwa-peristiwa yang jauh, misalnya dari kita di Indonesia, informasinya ada di Amerika. Kita bisa tahu nih, dengan bantuan keunggulan-keunggulan dari multimedia interaktif inilah kita bisa tahu ada peristiwa yang terjadi di Amerika. Detik ini juga kita tahu di Indonesia. Itu contohnya keunggulannya. Informasi yang jauh bisa jadi dekat sama kita. Selanjutnya adalah menyajikan informasi-informasi berbahaya, informasi-informasi darurat secara cepat dan tepat. Asal jangan kemakan hoax ya, nggak bercanda. Tadi intermezzo aja biar video saya nggak boring gitu. Jadi dia bisa memberikan informasi-informasi yang urgent, berbahaya itu secara cepat. Contohnya, ada gunung meletus di Pulau Jawa. Orang-orang Riau tuh langsung kedengaran tuh, langsung lihat informasinya, beritanya, entah di Facebook, entah di Instagram, entah di TV atau di Twitter tuh kelihatan tuh. Atau di Riau kabut asap gitu kan. Kalau kabut asap itu udah langganan ya. Itu teman-teman yang di Jawa tahu tuh informasi kabut asap melalui Facebook, Instagram, Twitter, tentang informasi kabut asap yang ada di Riau. Jadi tadi dia bisa menyajikan informasi yang kompleks dan rumit, bisa menyajikan informasi yang jauh, informasi yang urgent dengan bantuan multimedia interaktif. Itu informasinya bisa tersampaikan secara cepat gitu. Dan yang terakhir, multimedia itu memiliki daya tarik dan perhatian yang tinggi. Jadi semua berita-berita, informasi-informasi yang ada di multimedia, yang ada di beberapa media-media, itu terlihat sangat memiliki daya tarik dan bisa menarik perhatian kita gitu. Karena apa? Karena tampilannya juga menarik. Namanya juga multimedia interaktif. Itu tadi 6 keunggulan dari multimedia interaktif. Manfaat multimedia interaktif itu, kalau itu kan secara umum tadi ya keunggulannya. Ya secara yang bisa kita gambarkan, yang bisa ibu gambarkan ke teman-teman, apa sih itu manfaat dari multimedia interaktif. Tapi sebenarnya multimedia interaktif itu selain dari yang saya jelaskan tadi juga bermanfaat di bidang pendidikan. Contohnya apa? Jumlah waktu mengajar itu bisa dikurangi. Dengan apa? Dengan berbasis e-learning. Oke, kita udah punya ya e-learning SMK Negeri 1 Seberida.sch.id. Itu sebenarnya menghemat waktu. Menghemat waktu,
menghemat proses juga, dan tampilannya juga lebih menarik gitu. Kalau biasanya kita tatap muka, di situ kita melihat hal yang berbeda gitu. Dan juga kalau misalnya penggunaannya dilakukan secara tepat, itu dapat meningkatkan proses belajar. Karena apa? Dengan multimedia interaktif kita bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Amazing. Itu tadi adalah beberapa manfaat dari multimedia interaktif. Intinya sih, manfaat dari multimedia interaktif ini dia memperingkas waktu, memberikan kemudahan dalam memberikan informasi kepada user. Tadi kita udah belajar manfaat dari multimedia. Mungkin kalau misalnya masih ada yang bingung, silahkan tanyakan saja. Boleh tanyakan di WA group, boleh juga tanyakan langsung di e-learning smknegeri1seberida.sch.id. Selanjutnya saya akan menjelaskan, mungkin agak sedikit banyak penjelasan karena kita hanya belajar definisi dan manfaat saja sebagai pengantar. Ada beberapa penerapan multimedia dalam kehidupan sehari-hari yang paling sering kita jumpai. Yang pertama bisnis, yang kedua itu di bidang pendidikan, yang ketiga dalam rumah, dan yang terakhir di tempat umum. Penerapan dalam bisnis yang pertama, kita lihat ya, sekarang sudah banyak bisnis-bisnis yang menggunakan e-commerce. E-commerce ini termasuk dalam multimedia interaktif. Banyak tuh e-commerce sekarang, seperti salah satunya CS, CT, CBL, kita nggak sebut merek ya. Itu banyak e-commerce yang sekarang sudah berkembang, yang mempermudah si penjual memperjualkan barangnya, si pembeli membeli barang yang ingin dia beli melalui e-commerce tersebut. Yang kedua di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan ini sudah sangat terasa sebenarnya dari dulu manfaatnya, karena beberapa lembaga pendidikan, beberapa aspek pendidikan itu membutuhkan multimedia interaktif. Seperti yang ada di SMK Negeri 1 Seberida, multimedia interaktif apa sih yang pernah digunakan untuk pendidikan? Pertama, itu udah sering teman-teman gunakan, anak-anak ibu gunakan. Yang pertama, waktu ujian semester. Waktu ujian semester SMK Negeri 1 Seberida itu kan sudah menggunakan berbasis Android. Itu sudah termasuk dalam multimedia interaktif, membantu mempersingkat waktu pelaksanaan dan proses, membantu mempersingkat memangkas biaya ujian, membantu mempersingkat proses pemeriksaan ujian. Begitu anak-anak ibu ujian kan langsung keluar tuh nilainya 100, 120, 130 gitu ya. Logis aja lah ya, 50, 60, 70 gitu. Langsung keluar hasilnya. Jadi anak-anak ibu langsung tahu tuh hasil ujiannya berapa. Itu juga mempersingkat waktu kan, tidak perlu nunggu lama dulu diperiksa gurunya baru nanti di-share hasilnya, enggak. Anak-anak ibu sudah bisa langsung lihat nilainya berapa. Ini termasuk manfaat di bidang pendidikan yang sangat besar kita rasakan. Contoh lagi dalam bidang pendidikan seperti sekarang ini, di masa pandemi sekarang ini, kita lihat kan, untuk belajar tatap muka saja sulit. Pandemi yang tak kunjung berakhir, virus yang semakin menyebar. Melalui multimedia interaktif ini, dia memberikan kemudahan. Kita bisa belajar daring kan? Saya bisa membuat sebuah video, saya bisa membuat PowerPoint, bisa saya share di media interaktif yang kita punya. Apa? e-learning smknegeri1seberida.sch.id. Saya udah kayak promosi ya. Tapi itu contoh yang paling dekat dengan kita. Multimedia interaktif yang paling dekat dengan kita, yang bisa teman-teman lihat sendiri dan rasakan manfaatnya gitu. Ya, jadi kalau dalam bidang pendidikan, multimedia atau multimedia interaktif ini sangat besar ya manfaatnya, membantu pembelajaran. Amazing. Sebelum ada COVID pun juga sudah sangat membantu pembelajaran gitu. Ada dari dulu itu yang udah digunakan multimedia interaktif dalam bidang pendidikan, yang udah digunakan dari dulu tuh banyak. Ada Google Classroom, ada Edmodo, ada Rumah Belajar. Itu sudah sering digunakan. Bahkan sebelum adanya COVID, kita juga sudah menggunakannya kan untuk mengumpulkan tugas. Teman-teman juga dapat memangkas biaya pembelian buku kan, karena kita mengumpulkan tugas kan online aja gitu di Classroom dulu ya. Kalau sekarang kita nggak tatap muka saja sudah bisa belajar. Teman-teman sudah bisa belajar di rumah, ibu sudah bisa ngajar dari rumah. Ini kondisi saya tag videonya malam, saya share kepada anak-anak ibu
siang, ini kan memperingkas waktu. Saya bisa mengajar kapan saja, anak-anak ibu bisa belajar kapan saja gitu. Sangat besar sekali. Yang ketiga itu dalam rumah. Dalam rumah ini banyak ya. Misalnya ya dalam rumah. Nanti dulu kita jelaskan dulu dalam rumah tangga ya. Banyak manfaatnya multimedia interaktif dalam rumah tangga. Misalnya ya gini. Ibu-ibu bersih-bersih rumah, bosan gitu kan. Setel CD, hidupin musik. Kan membantu kan dalam rumah. Juga misalnya ibu-ibu bosen bersihin rumah, udah ada HP, buka aplikasi Joox, hidupin musik. Itu kan juga salah satu multimedia interaktif ya, hidupin musik. Jadi multimedia ini dalam rumah pun sudah terasa manfaatnya gitu. Terus juga sarana penyalur multimedia yang ada dalam rumah. Ini biasanya anak-anak muda ya yang gunakan. Beragam sih. Misalnya anak-anak mau menonton, ada televisi itu kan dalam rumah. Atau mau main game, ada Nintendo di rumah, kan termasuk salah satu multimedia interaktif. Ada informasi yang disampaikan kepada pengguna. Misalnya mau bosen nih, ngapain ya di rumah, main PS5 gitu kan. Itu termasuk salah satu multimedia interaktif yang ada di rumah. Yang paling dekat sih dengan kita itu televisi. Yang pasti di setiap rumah orang ada televisi, dan televisi itu termasuk dalam multimedia. Multimedia apa? Multimedia linear yang tidak memerlukan alat gitu. Selanjutnya ada tempat umum. Kalau di tempat umum ini bisa kita lihat banyak ya aplikasi-aplikasi yang sangat bermanfaat. Kalau saya biasanya di tempat umum, di jalan yang paling saya sering gunakan itu multimedianya adalah GPS. Sangat bermanfaat. Jadi multimedia ini sangat bermanfaat di berbagai aspek kehidupan sebenarnya. Dari bisnis bermanfaat, dari pendidikan bermanfaat, di dalam rumah bermanfaat, di tempat umum bermanfaat gitu. Bahkan beberapa rumah makan untuk tempat umum ya itu sudah menggunakan multimedia interaktif untuk pemesanan. Jadi ada seperti tab di mejanya, itu kita mesan menu, itu nggak perlu lagi ada waiters, atau kalau nggak ngerti waiters nggak perlu lagi ada pelayan yang nyamperin kita, tinggal kita klik-klik aja menunya, nanti kita tinggal bayar ke kasir. Di kasir pun dia nggak perlu pakai kalkulator, dia sudah muncul tuh langsung kalkulasinya berapa, pembayarannya berapa dari menu yang kita pesan melalui. Itu biasanya kita sebut menu berbasis Android ya. Jadi di situ ada seperti Android disediakan, kita tinggal pesan-pesan menu aja di situ, tinggal klik-klik. Kasirnya pun juga mudah. Dia tinggal sekian, udah dikalkulasikan sendiri dari pesanan kita tadi. Dan untuk pembayaran juga sekarang kadang juga nggak perlu tunai kan. Udah ada media, aplikasi yang menyediakan sistem pembayaran virtual dari virtual money. Udah banyak sekali. Berarti bisa kita simpulkan bahwa manfaat multimedia ini sangat melekat sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sekian pembelajaran desain multimedia interaktif pada hari ini. Semoga tidak bosan menonton videonya. Nanti di akhir saya akan memberikan satu tugas post test dari materi yang sudah saya jelaskan tadi. Ada 3 soal post test yang harus dikerjakan. Saya harap teman-teman mengerjakannya dengan baik. Kalau misalnya teman-teman memperhatikan video saya dari awal sampai akhir, itu semua jawaban dari soal post testnya ada. Sudah saya sebutkan semua di video yang saya sudah sampaikan ini. Jadi jangan bosan lihat videonya gitu ya. Baik, sekian pertemuan kita pada hari ini. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Tugasnya jangan lupa dikerjakan, dikumpulkan di website e-learning sekolah kita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.